Hai semuanya, perkenalkan saya Alia Sania Kamila dan hari ini saya bersama rekan-rekan saya, Kila, Nadine, Karen dan juga Anastasia akan mempresentasikan our business idea yaitu Lockerin dengan tagline Lockerin aja. So, what issue are we going to bring atau latar belakang isu yang kita ambil untuk business idea ini? Jadi, business idea ini itu diambil dari the struggle of carrying many and heavy stuff to campus, tapi nggak ada tempat untuk menitipkan. Dan kayaknya kalau nitip ke teman atau nitip di resepsionis, rasanya tuh masih kurang aman gitu. And it risk our stuff being theft or just lost. Apart from it being an inconvenience, carrying heavy bags juga bisa membuat postur kita jadi jelek. Maka dari itu, Lockerin hadir untuk teman-teman mahasiswa. So, who's our target user? Target user atau main target kita adalah someone who cares a lot of things. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa, bisa juga civitas-civitas di kampus seperti dosen muda atau intern, bisa juga customer service atau bahkan orang-orang yang suka lari di UI pagi-pagi. So anyone can use our locker. So our solution is, since many students struggle to find a safe place to store their belongings on campus, we created Lockerin as a solution. Lockerin helps keeps items secure so students no longer have to worry or feel confused about where to put their things. Jadi di sini selanjutnya aku bakal ngejelasin sedikit tentang peluang besar dari bisnis kita dan gimana sih supaya cara bisnis kita ini bisa jalan dan ngasilin uang. Yang pertama di sini itu, jadi peluang pasar dari bisnis kita itu cukup besar. Target utama kita itu adalah civitas di berbagai fakultas Universitas Indonesia, specifically di vokasi UI, dan terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang sering banget bawa banyak barang bawaan ke kampus dan keribetan sendiri gitu. Jadi sekarang tuh trendnya concern kita itu udah banyak banget orang yang mulai peduli sama postur tubuh mereka dan juga tetap mau bawa tuh eh, tetap pengen bawa tas yang stylish gitu dan gak yang gede kayak backpack. Nah, jadi peluang buat kita itu kita bisa locker ini tuh bisa ngebantu mereka biar nggak capek bawa tas berat terus. Nah, selanjutnya growth kita dari mana kita pertama kita akan mulai pastinya di vokasi tempat kita sendiri. Lalu kita akan terus pelan-pelan berkembang ke fakultas-fakultas lain satu persatu. Nah, kalau misalkan tadi peluangnya udah jelas, sekarang aku mau jelasin gimana caranya supaya dapetin penghasilan dari ide bisnis ini. Yang pertama itu kita bakal bikin website dan sistem QR buat nyewa si locker ini. Jadi pengguna itu bisa pilih mau sewa berapa lama dan semua itu bisa dilakuin di lewat website tersebut. Terus juga pembayarannya juga akan gampang. Kita rencana ingin bekerja sama dengan platform seperti Gojek atau OVO biar bisa langsung bayar di sana. Jadi mudahin pembayaran digital juga. Jadi nggak harus ada yang jaga gitu. Dan sumber pendapatan utama kita pastinya akan datang dari teman-teman yang biaya sewa loker per jam tersebut. Kenapa sih harus lokerin? Pertama, kami merupakan penyedia fasilitas loker pertama yang ada di area Universitas Indonesia. Kedua, kami akan menawarkan harga yang terjangkau bagi dompet mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu ragu untuk memilih jasa kami. How will we reach our customer? Pertama, secara offline, kami akan menggunakan promosi mouth to mouth di mana kami akan memperkenalkan jasa kami kepada teman-teman kami dan dosen-dosen ataupun orang-orang lain di lingkungan kampus. Kemudian, kami akan membuat poster dan juga banner yang berisikan cara mengakses aplikasi Lockerin dan tata cara penggunaan Lockerin. Dan secara online, kami dapat bekerja sama dengan BEM atau HIMA untuk mempublikasikan adanya fasilitas Lockerin ini. Oke, jadi selanjutnya saya Kila dan saya akan menjelaskan tentang team profile dari Lockerin itu sendiri. Kalau untuk team profile kita, as founder itu ada saya sendiri yaitu Kila, dan ada Alia sebagai co-founder, ada Nadine as creative director, Anastasia as public relation, and Karen as treasurer. Jadi untuk saat ini
eh, tim inti yang bakal ngehandle Lokri dan segala macam kebutuhannya adalah kita berlima ini. Oke, next saya akan menjelaskan tentang eh, funding request, yaitu kayak estimasi dari cost Lokrin ini sendiri di first month of launching kita. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Pertama itu adalah 3 unit locker beserta shipping, instalasi, dan setup dan segala macam. Karena emang awalnya gitu kita kan mau start kecil dan kita akan memulai dari lingkup vokasi, makanya kenapa kita memilih untuk ada 3 unit locker untuk di 3 tempat yang berbeda, yaitu di 3 gedung VFB VC mungkin. Jadi ada dan setiap unit locker itu ada 6 pintu berbahan metal. Dan estimasi untuk dari 3 locker itu sekitar 9 juta rupiah. Dan biaya pemasangan, transportasi ke kampus itu estimasinya sekitar 2 juta rupiah. Kalau untuk website and reservation system, kita kan emang Lockern itu menggunakan sistem reservation dan untuk QR code itu kan nanti akan terhubung ke website. Nah, berarti kita tuh butuh dana untuk pengembangan awal web serta pembuatan sistem reservation QR-nya. Dan untuk itu kita butuh biaya berestimasi sekitar 10 juta rupiah. Nextnya itu ada untuk promotion and marketing. Untuk promotion dan marketing akan kita lakukan dengan 2 pendekatan, yaitu offline dan online. Kalau untuk yang online itu ada banner and posters, yaitu sekitar 5 sampai 10 lembar dan 2 banner yang nantinya akan pastinya kita sebarin di sekitar vokasi. Dan kalau untuk poster-poster mungkin bakal di setiap mading-mading di gedung-gedung perkuliahan. Kalau untuk banner mungkin kita bisa taruh di Selasar-Selasar. Itu sekitar 800.000. Dan untuk eh, promotion dan marketing online-nya itu kita rencananya akan melakukan paid promotion ke akun-akun Hima, BEM, ataupun ke influencer-influencer yang ada di sekitar kampus ataupun vokasi. Yaitu estimasi biayanya sekitar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir itu, ini sebenarnya untuk cadangan doang, in case estimasi biaya yang kita bikin ini agak kurang tepat dan kurang, itu ada dana darurat sekitar 2,5 juta. Dan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang research plan. Jadi funding sources kita itu dari pertama ada self funding. Ini ada 5 juta itu sebesar 20% dari keseluruhan total research kita. Jadi yang pertama ini tim contributionnya masing-masing itu 1 juta per orang. Dan selanjutnya ini ada sponsorship. Jadi ini sebesar 12 juta atau 48% dari total keseluruhan. Itu ada payment platforms, ada OVO, GoPay, sama Dana. Itu sebesar 10 juta. Jadi benefit untuk brand tersebut itu adalah brand exposure di website dan QR system juga. Selanjutnya ini ada back brands. Beberapa back brands ini kayak Eager, Body Pack, dan Esports, Exports. Dan ini tuh sebesar 2 juta. Dan benefit dari brand tersebut adalah logo placement di locker dan co-branded marketing. Selanjutnya ini ada investor atau grant. Ini sebesar 7.800.000. Ini atau 32% dari keseluruhan. Ini ada UI Startup Grant atau program kewirausahaan kampus. Selanjutnya adalah business plan atau competition prizes, dan yang terakhir adalah angel investors yang peduli student welfare. Selanjutnya adalah why this matters for society or creative economy. Hal ini dapat berdampak besar karena dengan ada investasi ini dapat mempermudah kehidupan banyak orang. Orang-orang yang kasarnya membawa banyak barang dapat menekan barang pada fasilitas loker ini. Terlebih bagi masyarakat yang gemar berlari pagi di kawasan UI dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kenyamanan saat berlari pagi di kawasan UI. Dan yang terakhir adalah tagline kita, yaitu capek capek bawa banyak barang, lokerin aja. Itu adalah satu langkah kecil untuk menyimpan barang, perubahan besar untuk nyaman di kampus. Dengan lokerin, mahasiswa bisa beraktivitas tanpa beban. Sekian dari saya. Terima kasih.